penguasa untuk mengajak mereka kepada Allah, namun bukan Najasyi yang jenazahnya disalati. Bukan Najasyi yang jenazahnya disolati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan Najasyi yang jenazahnya disalati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menerima surat dari kerajaan Najasyi bukan Najasyi Ashimah yang dulu disolati Nabi SAW. Jadi ini pengganti Raja Najasyi berikutnya. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menegaskan, sungguh surat-surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi agama yang harus dianut dan wajib diamalkan isinya bagi umat manusia. Demikian pula surat-surat Abu Bakar, Umar, dan surat para Khulafaur Rasyidin yang lainnya, semuanya harus diamalkan isinya. Kita bisa bayangkan, andai sistem mangkul menjadi syarat keabsahan ilmu, berarti para raja itu berhak untuk menolak isi surat sampai mereka mangkul dari Nabi SAW, atau mereka meminta Nabi SAW untuk mendatangi mereka mengajarkan Islam secara mangkul. Setelah masa Nabi SAW, cara ini pun dipakai oleh para sahabatnya. Misalnya surat Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari yang memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan peradilan dan cara beristihad. Demikian pula Aisyah menulis surat kepada Hisham bin Urwah yang terisi tentang sholat. Baik, alhamdulillah. Ya, yang mensyaratkan harus mangkul itu sebenarnya tujuannya satu. Apa Pak? Menjaga loyalitas para pengikut Lekdi, biar ini nggak pindah ke tempat yang lain, harus sering ketemu. Makanya disyaratkan harus mangkul. Yang sebenarnya mereka juga tahu teks Sahih Bukhari antara yang baca mangkul dengan yang baca tidak mangkul sama atau beda? Sama. Lalu kita baca lebih ringkas lagi, lebih cepat lagi. Ketujuh, tidak semua hadis yang tersebar di masyarakat statusnya sahih. Salah satu musibah yang menimpa umat adalah munculnya orang-orang yang tidak memiliki kesadaran terhadap akhirat, sehingga mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW. Motivasi mereka beragam. Ada yang memang ingin merusak umat Islam dari dalam, ada yang ingin terkenal, dan berbagai motif lainnya. Pada sekitar abad kedua Hijriah, ada seorang tokoh menyimpang bernama Abdul Karim bin Abil Auja. Dia adalah seorang zindik yang banyak memalsukan hadis. Sewaktu dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, dia mengatakan sebelum dipenggal, demi Allah, aku telah membuat 4.000 hadis palsu yang tersebar di tengah kalian. Aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram. Ketika ada banyak sekte yang menyimpang dalam Islam, mereka secara sengaja membuat hadis palsu untuk membela pemikirannya, terutama sekte Syiah dan Sufi. Abdullah bin Yazid al-Muqri, salah satu guru Imam Bukhari, pernah menceritakan bahwa ada ahli bid'ah yang bertobat. Lalu ahli bid'ah tersebut mengingatkan, perhatikanlah dari mana kalian mengambil hadis. Dahulu ketika kami menyampaikan pendapat tertentu, kami mengarang-arang hadis untuk mendukungnya. Sekarang masyarakat begitu mudah menyebarkan apapun melalui media sosial, termasuk menyebarkan hadis palsu. Terkadang ada orang yang membuat artikel, lalu dia tambahkan hadis palsu di sana untuk meyakinkan para pembaca. La haula wala quwwata illa billah. Menyebarkan hadis palsu ada akibatnya. Membuat hadis palsu termasuk dosa besar. Orang yang membuat hadis palsu mendapat ancaman neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Berdusta atas namaku tidak sebagaimana berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa jika kita mendapatkan kiriman yang berisi hadis palsu, maka kita tidak boleh menyebarkannya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi hadisin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin."
Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia punya dugaan bahwa itu palsu, maka dia termasuk salah satu pendusta. Hadis riwayat Muslim. Kita boleh menyampaikan hadis palsu atau hadis dusta kepada orang lain asalkan kita turut memberi keterangan bahwa hadis tersebut berstatus palsu atau dusta. Imam Nawawi menjelaskan hadis di atas di dalam syarah Sahih Muslim. Diharamkan untuk meriwayatkan hadis palsu bagi orang yang tahu bahwa hadis itu berstatus palsu atau dia punya dugaan kuat bahwa hadis itu palsu. Barang siapa yang meriwayatkan hadis sementara dia tahu atau punya dugaan kuat bahwa hadis itu palsu, tetapi dia tidak menjelaskan status palsunya saat menyampaikan hadis, maka dia masuk dalam ancaman ini, yaitu masuk dalam lingkaran para pendusta atas nama Rasulullah SAW. Bagaimana jika kita tidak tahu? Kedepankan sikap waspada ketika hendak menyebarkan artikel agama yang tidak jelas penulisnya. Utama